Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini sebenarnya aku tuh ingin mencoba buat masukin kura-kura yang kemarin kita rescue ya. Jadi maksudnya kita rescue itu kita taruh di tempat yang lebih layak guys. Karena kemarin kan dari pasar peta nih, dari pasar ikan di Jalan Peta. Ini tuh kura-kura rasanya kayak nggak terlalu bagus gitu loh guys. Ditempatinnya ya. Jadi sama aku dibeli dan aku taruh di sini guys. Udah deh, kita ambil yang kecil aja yang ini. Pak boleh deh Pak, yang ini Pak, satu Pak. Pipi putih, 100.000 ya? Kebetulan juga kura-kura pipi putih ini tuh adalah kura-kura yang udah lama banget nggak aku punya. Jadi dulu tuh sebenarnya aku pernah punya nih kura-kura pipi putih. Itu tuh zaman-zamannya aku belum nge-YouTube sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu kalian teman-teman cara bermain chord dalam piano. Jadi masih jualan aja, dan waktu dulu tuh aku jual nggak salah 120 ribuan guys buat si pipi putih ini ya. Kemarin aku beli ini harganya 100.000, dan sekarang kita lihat keadaannya ya guys ya. Ini dia keadaannya. Ini si pipi putih tuh sebenarnya kemarin udah gimana ya? Dari kemarin aku ngeliatin terus perkembangan dia tuh bagus banget. Jadi nggak seperti yang muyung kayak gitu-gitu guys, tuh aktif ya. Untuk seekor pipi putih ini aktif banget loh. Aku pernah punya pipi putih nggak seaktif ini. Jadi dia cuma diem doang, dikasih makan gak mau. Kalau ini dikasih makan dia mau guys. Ya, aku coba lemparin cacing. Kemarin sih dia mau. Tuh. Kayak tadi habis kita angkat-angkat, jadi dia agak malu nih. Padahal dia itu nggak sesusah itu makannya. Kita coba lemparin aja dulu ya guys ya. Ini aku rencananya mau coba dimasukin ke kolam hari ini, karena aku ngerasa kayak penyesuaian dia di sini tuh udah cukup lah ya guys. Jadi rasanya udah pantas lah kalau misalnya kita taruh di kolam. Ini kok dia tiba-tiba gak mau makan ya? Kemarin tuh makan aja ya? Iya, habis 2 lah. Habis 2, habis 3 loh. Aku kasih lagi, masih dimakan. Dikasih cacing dimakan, dikasih pelet dimakan, dikasih apapun juga dimakan guys. Pasti ini tuh udah oke banget nih. Kita coba cek lagi. Ini gara-gara aku pegang tadi nih, jadi dia agak malu-malu. Kalau misalnya nggak dipegang, mungkin dia mau langsung makan. Gak apa-apa, kita tunggu aja dulu dia sampai kelihatannya mau makan ya guys ya. Kalau misalnya dia tetap gak mau makan, nggak apa-apa, ntar kita langsung aja taruh dia di kolam guys. Nanti aku rekam lagi deh kalau misalnya emang dia udah makan guys. Oke guys, aku ngeliat-liat di sini dia masih gak mau makan. Ternyata ya namanya hewan nggak bisa kita setting ya. Tapi kemarin aku udah lihat dia makan kok, jadi aman banget. Ini aku mau ngebahas sedikit lagi nih guys ya. Dan aku mau kasih tahu juga ke temen-temen nih. Ini adalah kura-kura pipi putih ya, seperti yang tadi aku udah kasih tahu ya. Dan kura-kura pipi putih ini sebenarnya dari Indonesia guys. Tapi nggak cuma dari Indonesia sih, dari Asia Tenggara lah. Kalau nggak salah Filipina, Thailand, kalau nggak salah ya Malaysia gitu juga ada nih si kura pipi putih ini. Ciri khas dia itu adalah dia tuh pipinya putih guys, seperti namanya tuh, pipinya putih. Galak ya, kalau lihat di sini tuh kalau kepala dia tuh nih kita coba, nggak mau dianya guys. Kalau misalnya kita coba buat tarik nih palanya nih, di pipinya dia tuh ada putih-putih guys. Walaupun sebenarnya sih nggak semuanya putih ya, dan kalau nggak salah semakin tua itu dia tuh akan semakin gelap. Nggak kelihatan ya putihnya ya. Dan dia tuh punya ciri khas mulutnya yang senyum tuh guys. Soalnya ada juga yang bilang dia tuh smiling terapin karena selalu tersenyum kan. Ini dia masih senyum aja, mau kita colek-colek dia senyum, paling dia marah sedikit ya. Kalau kita gini-gini dia senyum tuh. Dia emang selalu senyum guys, dalam keadaan apapun. Terus di bagian ininya juga, dia tuh hitam. Jadi emang black Mars turtle juga kalau nggak salah ya. Nama lainnya juga guys, karena emang dia hitam banget. Ini hitam, ininya juga hitam, terus ada bagian putih gini. Jadi kalau kita lihat itu kayak panda nggak sih? Maksudnya warnanya aja ya. Jadi hitam putih gitu, mirip-mirip panda. Nah dia kayak gini. Nah biasanya dia itu kalau yang aku pernah punya ya, dan kebanyakan guys suka muyung gitu loh. Jadi benar-benar kayak diem aja, nggak mau makan, terus gak aktif. Ya benar-benar kayak kura-kura yang stres aja gitu ya. Atau mungkin ini kayaknya ternakan sih guys. Kalau ternakan biasanya lebih mudah buat beradaptasi, dan waktu dulu aku beli mungkin itu tangkapan alam ya guys. Walaupun aku juga nggak tahu sih ini tangkapan alam atau bukan, tapi kelihatannya sih ini ternakan. Dan kalau dilihat-lihat juga, kalau ternakan itu biasanya ukurannya lebih kecil, karena mungkin kalau di alam kan kita random ya mau ngambil yang kecil gede kayak gitu kan. Ini kalau misalnya ternakan dia misalnya dari kecil, terusnya nanti lama-lama ngegede, dan biasanya kalau misalnya ternakan itu ya kayak gini, lebih bisa buat kita pegang. Biasanya kalau misalnya yang wild caught ya, atau yang dari mana ya, dari alam gitu kan kita ambil, nah itu nggak seaktif ini sih. Dan biasanya juga penyakitan guys, suka ada cacingnya lah, suka ada borok Malaysia di sini nih, ada coak-coak kayak gitu. Tapi ini enggak, ini mulus kayak Batman. Dan aku kasih nama ya ini, karena Batman itu kalau nggak salah namanya Bruce Wayne, jadi aku namain si Bruce ini ya, si Bruce. Jadi ini adalah si Bruce nih, kayak Batman. Dah kayak gitu guys. Kayaknya ini si cacingnya kita kasih ke ini aja dah, kita kasih ke Bulus aja dah. Si Bulus albino tuh masih ada, aku juga Bulus albino, alhamdulillah dia sehat guys. Kalau Bulus albino ini dia makannya alhamdulillah ya, tidak pernah menolak makanan dia nih guys. Dan ini adalah Bulus albino terlama yang pernah aku punya. Biasanya aku tuh seminggu kurang tuh udah mati. Tapi ini kayaknya dia alhamdulillahnya bisa bertahan ya, dan makin besar. Dan kenapa ini nggak mau makan? Giliran aku bilang mau makan, dia nggak mau makan gitu loh guys. Ini juga bingung ya. Makan ya? Oh tuh makan tuh.
Tuh kan makan tuh. Tapi ya gitulah, karena dia albino, matanya kemana-mana tuh. Tuh kan, rakus alhamdulillah ya guys. Jadi ini Brus albinonya rakus dan pipi putih juga rakus. Tapi dia lagi nggak mau makan tadi. Ini juga sebenarnya Brus albino kalau misalnya kita pegang-pegang mah dia jadi nggak mau makan. Jadi tipe-tipenya tuh kalau kura-kura, apalagi kura-kura yang dia mau makan tapi malu-malu begini guys. Kita pegang, kita naikin ke atas, nanti dia taruh lagi, nanti dia adaptasi dulu, nggak mau langsung makan. Ini juga si pipi putih kayaknya masih nggak mau makan. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja deh ya. Masukin dia ke kolam. Aku penasaran soalnya guys. Kalau misalnya kita masukin ke kolam nih si pipi putih, kira-kira dia udah aman dan nyaman nggak ya? Udah yuk kita langsung aja ke kolam guys buat masukin dia. Let's go. Oke guys, kita udah di depan kolam dan sepertinya ini kolam udah kotor lagi ya. Ini kayaknya belum sebulan dah sama aku dibersihin udah kotor lagi. Aku bakal turun aja ke bawah buat kita taruh dia di daratan dulu. Tuh bersama sama itu tuh. Ada si nih. Ini juga asli Indonesia nih. Jadi di sini tuh ada beberapa kura-kura asli Indonesia. Ini dia siapa? Yonoe. Dia si Yonoe. Si Yono ya. Ini dia si Yono. Si Yono lagi merem nih. Ini tuh sebenarnya dia sehat tapi kayak yang sakit. Soalnya dia makannya di darat doang tuh. Ini si Yono. Ini si Bruce. Kita lihat lagi deh yang dari Indonesia ya. Kita cari yang dari Indonesia. Soalnya ada beberapa di sini guys, kura-kura yang dari Indonesia. Dada merah kalau nggak salah dari Indonesia juga deh. Dada merah. Dada putih juga kalau nggak salah dari Indonesia deh. Tapi aku kurang tahu ya kalau dada putih, takut salah. Buat teman-teman yang tahu dada putih dari Indonesia atau bukan bisa tulis di kolom komentar. Leher panjang tuh sebenarnya tuh ada juga yang dari Indonesia, tapi ada juga yang nggak dari Indonesia. Cuman kalau si Ben Rocky, leher panjang yang ini aku agak lupa deh. Leher panjang kan ada beberapa juga, dan yang dari Indonesia dan yang dilindungi itu leher panjang rote kalau nggak salah, sama leher panjang Nova kalau nggak salah ya. Jadi leher panjang di Papua itu tuh ada yang dilindungi. Cuman aku pribadi guys ya, kalau misalnya disuruh ngelihat dan disuruh bedain, aku jujur aja masih bingung karena aku belum pernah ngelihat yang leher panjang rote kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah si rote itu juga di aslinya tuh udah bener-bener kayaknya udah punah di alam kalau nggak salah ya. Jadi kemarin juga ada isu kalau misalnya mau didatengin si kura-kura leher panjang dari Singapura tuh ke Indonesia buat dikonservasikan lagi di Indonesia karena udah punah guys di alam aslinya. Nah itulah kalau misalnya kita wild caught itu kayak gitu. Ini aku nyariin kura-kura pada ngumpet semuanya ya. Pokoknya di sini cuman ada sini aja nih si Yono sama si Bruce. Sebenarnya ada kura-kura daun itu juga si Lively itu juga dari Indonesia, dan kura-kura dada putih, dada merah itu dari Indonesia. Kalau misalnya kura-kura Brazil, teman-teman yang mikir kura-kura Brazil dari Indonesia itu tuh bukan guys. Karena kura-kura Brazil tuh kalau nggak salah bukan dari Indonesia, dari Amerika kalau nggak salah ya, atau dari mana ya? Aku agak lupa. Oh ini nih, ada kura-kura lain juga. Oh tuh. Nah ini juga nih, ada kura-kura dada putih. Ini kalau nggak salah dari Indonesia juga nih. Ya cuma segini-gini doang ya pada masuk lagi. Pokoknya nanti kita tambahin aja beberapa kura-kura yang ada di sini. Nih guys, dia diam-diam baik. Langsung aja kita taruh di sini deh, biar dia merasakan dinginnya air di sini guys. Kita taruh aja semuanya di sini ya. Apakah yang akan mereka lakukan? Kalau si Yono mah nggak mau, dia mau pasti. Si Yono pasti dia agak malu-malu, soalnya dia males kalau misalnya pergi-pergi gitu. Papa nggak boleh di sini. Kita juga bakal naruh kura-kura Ambon lagi di sini buat nemenin si Yono. Karena si Yono ini kan lebih sering di darat ya. Terus kura-kura Ambon juga kan box turtle, dia sering di darat. Jadi mungkin nanti bakal kita taruhin juga box turtle. Ini kok dia nggak mau masuk ya? Hey, ini semuanya nggak mau masuk. Oh tuh masuk guys, tuh. Akhirnya ya, si piputnya agak kaget dia, soalnya ini agak tinggi tuh. Airnya agak dalam, jadi dia terlihat agak shock guys. Tuh ya, dia di sini lagi berenang-renang dengan riangnya dan dia bingung kan ini di mana gitu kan. Cuman kalau ukuran segini udah oke banget buat kita taruh kolam. Kalau ukurannya terlalu kecil, aku pernah ya naruh kura-kura Brazil baby yang masih kecil, aku kira bakal survive tapi hilang guys, sampai bangkai-bangkainya nggak ada. Kayaknya bener-bener dihajar deh sama yang lebih gede. Tapi kalau segede ini sih aman insya Allah ya. Tuh dia kayak gini. Makanannya juga dia mirip-mirip lah. Oh iya aku belum kasih tahu ya, dia tuh makanannya sebenarnya karnivora. Bukan karnivora sih, omnivora. Cuman lebih ke daging-dagingan dia ya. Cacing tuh dimakan, udang dimakan, keong-keongan tuh dimakan juga. Tuh dia masuk ke sana lagi. Keong-keongan dimakan, tapi dia juga bisa makan buah-buahan guys. Misalnya kayak pepaya, kayak gitu-gitu. Sayur-sayuran juga nih, kayak sawi. Tadi ada sawi. Kenapa ada sawi di sini, Ji? Tiba-tiba tadi ada sawi di sini loh. Nah, itu juga sebenarnya dimakan ini sawi nih. Oh, ini ada ikan aligator juga nih. Ini ikan aligator ya. Dulunya nggak segede ini dan dulunya nggak hitam guys. Sekarang jadi hitam loh. Awalnya cerah padahal. Di sini juga tadi ada cana-cana maru yang udah mulai kuning-kuning. Cana marunya ada di dalam situ dan ini udah kotor banget. Aku nggak ngerti ini kenapa kotor. Buat teman-teman yang tahu ini kenapa kotor kayak gini, padahal aku udah bersihin, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Padahal kemarin tuh aku bersihin sampai lumayan bersih sih sebenarnya ya. Nggak tahu dah. Ikan pacu udah pada gede-gede. Ini gede-gede parah sih. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa segede ini.
Dan ikan lele yang kemarin kita masukin terlihat sudah tidak ada, benar-benar hilang. Padahal udah baru 3 hari deng ini ya, baru 3 hari apa 4 hari sih. Belum terlalu lama tapi udah nggak ada sama sekali tuh ikan lele. 1 hari udah habis ya? Dari 1 hari pertama kali dimasukin udah habis. Jadi buat kita yang mau melihat ikan lele lama di sini sampai besar, gak mungkin. Tapi kalau misalnya kita taruh ikan mujair sampai dia dewasa, sampai dia udah siap dipotong juga dia masih ada buat ikan mujair. Jadi kayak gitu guys. Yaudah deh, dia udah dimasukin juga ya. Ini juga masih pada di sini. Aku juga nggak ngerti ini kenapa kamu sangat pemalu seperti ini. Nih, kita masukin lagi aja. Kalau si Yono kita masukin pasti dia kayak yang nyari daratan. Nih ya, tuh. Dia nggak tenggelam dia tuh. Kayak kurang sakit, tapi dia nggak sakit. Nah kayak gini ya. Ini Yono nih, kalau misalnya dikasih. By the way ini betina nggak sih? Tapi kan dinamain Yono ya? Iya, Yani kali ya? Yani guys, kita ganti nama jadi Yani ya. Jadi Yani, ini bukan Yono. Oh guys, ini udah lama banget aku nggak lihat. Tapi dia keluar ya. Tuh, ini adalah leopard catfish, deng. Ini adalah leopard catfish. Ada di dalam sana tuh. Oh, dia udah lumayan besar, guys. Pokoknya di sini tuh pada gede-gede banget. Ada cana orca juga sebenarnya sih. Cana orca di sebelah situ. Aku mau kasih ke Azul satu sebenarnya di cana orca. Cuman karena dia susah banget ditangkap, kayaknya nanti kita bakal tangkapnya pas kuras kolam aja. Jadi karena ini udah mau kotor kolamnya, jadi nanti kita bakal buat konten juga kuras kolam. Dan kita sekalian lihat si kura-kura yang ada di sini tuh ada apa aja. Sekali lagi ya, dan kita lihat perkembangannya gimana. Kita juga bakal lihat kira-kira tuh dia sehat atau enggak. Dan kita bakal lihat juga ikan-ikan predator kita nih. Waktu itu kita taruh di sini dengan sembarang ya. Kita taruh aja kan, dikasih makan aja. Udah segede apa dan udah seindah apa guys. Jadi mungkin kayak gitu aja ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Dan si Yani juga yang lagi muter-muter nggak jelas ini pamit. Kasihan. Nih. Oke, bye-bye. Thank you guys.